Menarik. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan analisis manajemen PT Avian dari kelompok satu dari kelas MP 4809. Oke, pertama, perkenalkan nama saya Haikal Salman. Saya akan menjelaskan profil perusahaan. Nah, PT Avian Tbk bergerak di bidang usaha industri dan perdagangan cat, serta tinta cetak, pernis, lak, perekat, atau lem. Nah, PT Avian juga memiliki visi, misi, nilai perusahaan, dan tujuan. Nah, visi dari PT Avian adalah menjadi perusahaan cat yang terintegrasi, ramah lingkungan, terdepan, dan terpercaya di Indonesia. eh, untuk misinya yaitu memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan melalui pengembangan beragam cat berkualitas. Nah, untuk nilai perusahaan yaitu ada empat: customer focus, integrity, teamwork, dan agility. Nah, untuk tujuannya yaitu menyediakan produk cat dan pelapis berkualitas tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan pasar, baik untuk segmen rumah tangga maupun industri. Next. Oke, untuk sejarah, PT Avian mulai di tahun 1986 hingga kini. Di awal tahun, mereka mulai memproduksi resin dengan membeli tiga reaktor dari Korea. Lanjut, 1987, ke perusahaan membeli lahan. Di 1992, investasi mulai merata ke pabrik. Di 2006, PT Avian berhasil mendapatkan sertifikat ISO. Di 2009, PT Avian mendapat sertifikat OHSAS 18001. Di 2010, ada pemasangan mesin tinting dan upgrading ISO ke 9001 agar mengikuti standar tahun 2008. eh Selanjutnya di 2019, produk Avian One Coat berhasil mendapatkan hak paten. Di 2020, ISO 4.501 2018 berhasil diterapkan, dan di 2021 PT Avian resmi menjadi perusahaan tercatat dalam Bursa Efek Indonesia dengan kode saham Avia. Selain itu, PT Citra Kencana Tawarna berhasil mendapatkan sertifikat ISO 9001 2015. Next. Untuk struktur organisasi, ada RUPS, yaitu sebagai pengambil keputusan penting. Ada Dewan Komisaris sebagai pengawas dan pemberi nasihat. Dewan Direksi sebagai pengelola jalannya usaha perseroan. Ada Komite Audit dan Komite Nasional dan Remunerasi sebagai membantu Dewan Komisaris. Ada Komite Good Corporate Governance sebagai melakukan sosialisasi etika usaha dan pedoman perilaku. Selanjutnya ada sekretaris perusahaan sebagai pihak penghubung antara perseroan dengan pemangku kepentingan. Selanjutnya ada audit internal melaksanakan kegiatan asuransi dan memberikan pendapat profesional. Dan terakhir ada komite transaksi pihak berelasi, yaitu mendukung pelaksanaan tugas direksi dalam hal pengelolaan transaksi-transaksi perseroan. Next. Nah, untuk struktur pemegang saham, berdasarkan struktur pemegang saham utama dan pengendali perseroan adalah PT Wahana Lancar Rezeki dan PT Tancop Surya Sentosa. Sedangkan pemilik manfaat dari perseroan adalah Hermanto Tanoko, Ruslan Tanoko, dan Wijono Tanoko. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Farah Stella. Silahkan.
Perkenalkan, nama saya Farah Darmawangsa. Di sini saya akan menjelaskan produksi atau operasi. Untuk mendukung proses produksinya, PT Avia Avian Tbk memiliki dua pabrik yang berada di Sidoarjo dan Serang. Pabrik Sidoarjo berdiri di atas tanah seluas 11 hektar dan kapasitas produksi lebih dari 213.000 metrik ton per tahun. Sedangkan pabrik Serang berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 4 hektar dengan kapasitas produksi lebih dari 72.000 metrik ton per tahun. Pabrik ini berfokus pada produksi resin, cat berbahan dasar solvent, cat berbahan dasar air, dan mortar dalam menjaga keselamatan dan keamanan setiap individu yang berada di area pabrik. Disediakan fasilitas seperti pompa hidran, box hidran, dan alat pemadam api kecil. Sepanjang tahun 2023, total produksi yang perseroan berhasil realisasikan mencapai 180.540 metrik ton, meningkat 5,59% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 170.986 metrik ton. Proses produksi ada dua. Yang pertama, produksi formulasi dan persiapan bahan, yaitu terdiri dari riset dan pengembangan, dan juga pencampuran bahan. Yang kedua, ada proses pengolahan, yaitu terdiri dari grinding dan milling, dan juga ada kontrol kekentalan. Yang ketiga, pengemasan dan pelabelan, ada otomatisasi dan kode produksi. Yang kedua, pengelolaan mutu atau quality control, yaitu terdiri dari pengujian bahan baku, pengujian produk jadi, dan inspeksi berlapis. Yang ketiga, pengembangan dan ekspansi, yaitu terdiri dari diversifikasi produk, ekspansi kapasitas, dan ekspor. Yang keempat, inovasi teknologi dalam produksi, yaitu terdiri dari otomasi dan digitalisasi, yaitu terdiri dari industrial IoT dan juga machine learning. Yang kedua, keberlanjutan dalam produksi, yaitu terdiri dari pengurangan VOC dan pengelolaan limbah. Yang kelima, integrasi operasional dengan distribusi, yaitu terdiri dari warehouse management system dan distribusi regional dan strategi omnichannel. Selanjutnya ada marketing PT Avi Avian. Berdasarkan data pangsa pasar cat dan pelapis dekoratif di Indonesia pada tahun 2020, Avian memimpin pasar cat dan pelapis dekoratif dengan memiliki pangsa pasar 20%, lebih tinggi 5% dibandingkan pesaing terdekatnya, Nippon Paint yang memiliki pangsa pasar sebesar 15%. Strategi pemasaran yang dilakukan PT Avia Avian meliputi strategi above the line dan strategi below the line. Strategi above the line itu seperti memasang iklan di televisi, media cetak, dan radio. Dan juga ada program dalam toko, yaitu tampilan dan papan info, dekorasi toko, kategorisasi produk, menunjuk konsultan produk. Lalu ada program di luar toko, yaitu peluncuran merek, pelatihan produk kepada kelompok pelanggan tertentu, serta membangun kerjasama dengan artis terkenal sebagai brand ambassador khususnya untuk produk-produk premium. Lalu untuk strategi below the line, itu ada menargetkan pengecer melalui penawaran skema penghargaan seperti koin emas, poin loyalitas yang dapat ditukarkan seperti voucher, diskon pengecer, dan bentuk penghargaan lainnya. Terus ada menggelar acara-acara di toko pengecer untuk peluncuran produk serta menyelenggarakan program insentif untuk tukang melalui aplikasi sehingga dapat menukarkan kupon dengan e-money dengan cara scan barcode.
Selanjutnya ada akuntansi atau keuangan. Total aset tahun 2023 mencapai 11 11.166,99 miliar, meningkat 3,47% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 10.792,12 miliar. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan aset lancar maupun aset tidak lancar. Aset lancar di tahun 2023 mencapai 8.957,43 miliar, meningkat 2,76% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 8.716,72 miliar. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan investasi perseroan, baik dalam bentuk investasi jangka pendek maupun reksadana. Selanjutnya ada aset tidak lancar tahun 2023 mencapai 2.209,56 miliar, meningkat 6,46% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 2.075,41 miliar. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan aset tetap neto serta aset pajak tanggungan. Selanjutnya akan dibacakan dengan teman saya, itu Nashwa Mutiara. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Nasya Mutiara. Di sini akan menjelaskan terkait sumber daya manusia di PT Avia Avian. Jadi, jumlah pegawai atau pekerja di PT Avia Avian itu dibandingkan dengan tahun sebelumnya, total karyawan di tahun 2023 itu mengalami peningkatan sebesar 4,97% menjadi 8.477 pegawai. Nah, dalam pengelolaan karyawannya, PT Avia Avian ini membentuk unit yang membidangi Human Resource and General Affair atau HRGA, khususnya unit yang membidangi pengembangan karyawan, pengembangan organisasi, rekrutmen, Human Resource Information System, Human Resource Operasional, serta General Affair dan Industrial Relation sebagai organ yang bertanggung jawab. Dan setiap karyawan di PT Avia Avian ini harus melakukan sertifikasi kompetensi Certified Human Resource Manager dan Assessment Center Assessor Certification. Boleh dilanjut? Nah, untuk program pengembangan kompetensi karyawannya itu terdiri dari 5 program. Yang pertama ada pelatihan dasar, yang di mana pelatihan ini wajib diikuti oleh seluruh karyawan. Seperti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan nilai perusahaan, kemudian ada GCG, kode etik, dan lain-lain. Program yang kedua itu ada pelatihan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis karyawan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kinerja sesuai dengan kebutuhan perseroan. Yang ketiga ada pelatihan soft skill yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan non-teknis karyawan seperti komunikasi efektif, berpikir kreatif dan kritis, membangun tim, serta kemampuan lain yang berkaitan dengan kapasitas kepribadian individu. Program yang keempat ada kepemimpinan, ditujukan untuk mempersiapkan karyawan agar menjadi pemimpin melalui program jenjang kepemimpinan. Dan program yang terakhir ada pelatihan sertifikasi dan standarisasi, di mana pelatihan ini memastikan keahlian teknis maupun keterampilan khusus karyawan telah terstandarisasi sesuai dengan fungsi pekerjaan mereka. Program pengembangan kompetensi karyawan dilaksanakan melalui pelatihan, sertifikasi, penugasan khusus, pembinaan, dan pendampingan yang didasarkan atas kebutuhan dan prioritas pengembangan perseroan yang disusun oleh Departemen HR bersama manajemen. Nah, selain itu, PT Avian juga merancang program yang bernama Avian Development Program khusus untuk mempersiapkan dan mengembangkan kader-kader calon pemimpin
masa depan perseroan, di mana program ini menawarkan kesempatan belajar mulai dari in-class learning, on-the-job activities, peer and mentor support yang tujuannya itu untuk menumbuhkan berbagai keterampilan teknis dan manajerial sesuai dengan kebutuhan perseroan. Boleh dilanjut. Masuk ke topik penelitian dan pengembangan, yang pertama ada fokus pada inovasi produk. Jadi R&D PT Avia Avian Tbk berperan untuk menciptakan produk yang inovatif dan memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin beragam. Contohnya seperti mengembangkan cat dengan berbagai varian yang memiliki fitur khusus, seperti cat dengan daya tahan tinggi terhadap cuaca atau cat yang lebih mudah dibersihkan. Tujuan dari inovasi ini berfokus kepada peningkatan kualitas hidup konsumen dan memenuhi standar lingkungan yang semakin ketat. Yang kedua, ada peningkatan kualitas produk yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap produk yang diluncurkan ke pasar memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan produk sebelumnya. Nah, untuk PT Avia Avian ini memiliki tim ahli yang bekerja untuk memastikan bahwa produk mereka tidak hanya memenuhi standar kualitas internasional, tetapi dapat beradaptasi dengan kondisi pasar lokal Indonesia. Yang ketiga, ada penelitian untuk efisiensi produksi, bertujuan untuk menekan biaya produksi, meningkatkan profitabilitas sekaligus mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas manufaktur di PT Avia Avian. Selain itu, R&D juga berfokus mencari alternatif bahan baku yang lebih ramah lingkungan dan dapat diperbarui yang sejalan atau sesuai dengan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan. Masuk ke yang keempat, ada pengembangan teknologi dan digitalisasi. Penggunaan teknologi canggih dalam penelitian seperti simulasi komputer dan perangkat lunak desain berbantuan komputer memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produk lebih cepat dan efisien. Bisa juga digunakan untuk menganalisis performa produk, memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar, serta mempercepat proses pengujian dan evaluasi produk. Yang kelima, ada kolaborasi dengan institusi penelitian. Nah, untuk mendalami penelitian di bidang teknologi material dan inovasi cat, PT Avia Avian melakukan kolaborasi dengan UNIF atau lembaga riset. Melalui kolaborasi ini, perusahaan dapat mengakses pengetahuan ilmiah terbaru dan teknologi yang dapat diadaptasi untuk meningkatkan kualitas dan performa produk. Yang keenam, ada keberlanjutan dan produk ramah lingkungan. Jadi salah satu aspek penting dalam R&D di PT Avia Avian adalah komitmen mereka terhadap keberlanjutan. Dalam menghadapi tuntutan global mengenai isu lingkungan, PT Avia Avian berusaha mengembangkan produk yang lebih ramah lingkungan. Misalnya mengembangkan produk cat yang rendah emisi zat berbahaya dan mematuhi regulasi lingkungan yang ketat. Selain itu, mereka juga berusaha untuk mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dalam produksi cat mereka. Yang ketujuh ada peningkatan pengalaman konsumen. R&D di PT Avia Avian melibatkan riset tentang preferensi dan pengalaman konsumen. Mereka melakukan penelitian pasar untuk memahami apa yang diinginkan oleh konsumen dan bagaimana meningkatkan pengalaman mereka saat menggunakan produk cat. Tujuannya adalah untuk memberikan nilai tambah bagi konsumen dan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap merek Avia Avian. Yang kedelapan, ada fasilitas R&D dan laboratorium. Jadi untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan, Avia Avian memiliki fasilitas R&D yang dilengkapi dengan teknologi modern dan laboratorium uji coba yang canggih. Digunakan untuk menguji berbagai formula cat, kualitas bahan baku, dan ketahanan produk dalam berbagai kondisi lingkungan.
Selain itu, PT Avia Avian juga punya tim yang terampil dan berpengalaman dalam bidang kimia dan teknologi material untuk mendalami berbagai aspek penelitian. Yang terakhir ada pemantauan tren global. Selain melakukan riset internal, PT Avia Avian juga memantau tren global dalam industri cat dan pelapis, sehingga memungkinkan untuk memahami arah perkembangan industri secara lebih luas dan menyesuaikan produk dengan permintaan pasar global. Misalnya dengan tren penggunaan bahan-bahan alami dan organik, PT Avia Avian itu mengembangkan produk yang lebih sehat dan aman bagi konsumen serta ramah lingkungan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada di bab 3 kita akan menganalisis tentang pastel atau audit lingkungan eksternal dari PT Avi Avian. Mungkin untuk pastel yang pertama itu ada politik ya. Nah, dilihat dari kami itu udah meriset dari laporan tahunan dari PT Avi Avian ini dari tahun 2021 hingga 2022 bahwasanya PT Avi Avian ini mengaku di buku tahunan mereka itu bahwa mereka itu tidak pernah melakukan transaksi atas dasar suatu bentuk eh, kepemihakan terhadap pemerintahan. Nah, itu karena perusahaan itu tuh berfokus pada memasarkan produk mereka dan tidak berfokus pada pemberi kebijakan. Nah, namun ketidakstabilan politik ataupun eh, ya struktur politik yang terjadi pada 2021 itu tuh membuat kebijakan seperti mungkin kayak PSBB dan yang lain sebagainya itu tidak membuat PT Avian itu terpengaruh secara signifikan. Dan kemudian juga kebijakan memperkuat domestik di tahun 2022 yang kita tahu bahwa pada saat itu kita lagi transisi dari masa COVID ke new normal. Dan kemudian pemantauan kebijakan fiskal dan moneter di tahun 2023 yang dilakukan oleh pemerintah dikarenakan untuk membuat stabilisasi ekonomi ataupun politik yang ada itu tuh nggak membuat PT Avian tuh memang lebih waspada terhadap berbagai hal yang ada di ekonomi global gitu. Cuman eh, nggak memberikan dampak yang signifikan. Malah ada juga beberapa peluang yang mereka bisa dapatkan gitu dari kondisi politik saat itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah faktor ekonomi. Pada tahun 2021, ekonomi makro dan mikro itu ada berbagai kendala gitu di berbagai belahan dunia eh, dikarenakan COVID-19 pada saat itu, di mana ketidakstabilan seperti penurunan pasar modal, peningkatan rasio kredit, depresi nilai tukar, ataupun gangguan operasional dalam bisnis. Nah, walaupun begitu, PT Avian ini tuh mengaku di laporan tahunan mereka tuh bahwa eh, hal-hal tersebut itu tidak memberikan dampak yang signifikan. Pada tahun 2022 banyak komunitas barang harganya itu menjadi melonjak di mana komunitas barang-barang itu barang-barang output atau barang-barang jadi gitu. Nah, sedangkan PT Avian ini tuh pemberi barang jadi sehingga mereka tuh menganggap itu sebuah peluang dan bukan ancaman. Kemudian 2023 tuh ya karena ketidakstabilan ekonomi gitu ya, eh, karena ketakutan akannya ekonomi yang hancur kembali, mereka tuh mungkin kayak lebih ke waspada aja, tapi tidak membuat mereka tuh berhenti untuk mencari peluang. Nah, yang ketiga ada sosial. Pada tahun 2021, 2023 ada mereka tuh kayak ada suatu program di mana programnya itu bernama program TJSL atau program TJSL itu fokus di 3 bidang yaitu pendidikan, lingkungan, dan tanggap bencana. Nah, mereka itu membantu orang-orang sekitar yang bekerja ataupun di sekitar perusahaan mereka itu untuk dibantu dari ketiga program tersebut. Selanjutnya ada faktor teknologi. Nah, dengan kemajuan teknologi itu banyak teknologi-teknologi baru terbarukan
yang membuat PT Avian itu harus beradaptasi dengan teknologi yang ada. Nah, salah satu contoh teknologi yang dipakai oleh PT Avian itu adalah color step holometer. Nah, ini tuh untuk mengevaluasi warna dari cat mereka. Yang kedua itu universal testing machine, yang dimana eh, dan ada juga gas chromatografi yang berfungsi untuk menentukan komposisi campuran dari suatu zat kimia. Nah, yang kelima ada lingkungan. Nah, PT Avian ini itu lingkungannya tuh bisa dibilang sangat baik lah ya, di mana mereka tuh menurunkan konsumsi listrik bahkan hingga 9,03% pada tahun 2022. Nah, meningkatkan rasio daur ulang limbah yang dimana itu menjadi 17,8 kg per ton, dan menanam 5.000 pohon di kawasan Gunung Arjuno. Nah, yang keenam adalah legal. PT Avian itu TBK-nya berkomitmen untuk menjalankan praktik bisnis mereka itu eh, sesuai dengan regulasi dan legalitas yang ada di negara Indonesia. Nah, mereka tuh mencegah konflik kepentingan, korupsi, dan pelanggaran norma, baik itu secara internal ataupun secara eksternal dari perusahaan mereka. Perusahaan itu mewajibkan seluruh pihak bertindak dengan integritas dan mematuhi hukum, tidak ada sanksi hukum signifikan. Nah, selama tahun-tahun itu tidak ada satu sanksi hukum signifikan yang diterima oleh PT Avian. Nah, ya, selanjutnya ada five forces. Yang pertama itu ada ancaman pendatang baru ya. Yang pertama ada salah satu PT baru di mana masuk ke industri percatatan di Indonesia itu ada PT Perform Professionals Indonesia atau PT PPI dengan merek Paint Pro. Nah, mereka itu punya merek sendiri yaitu Paint Pro. Nah, ini perusahaan itu meluncurkan dua varian utama, yaitu Max Interior dan Protect Waterproofing Plus. Nah, dengan dua produk ini itu cukup membuat PT Avian itu kayak eh, ada saingan baru lah, di mana itu tuh perusahaan ini memberikan harga yang kompetitif namun dengan fitur yang berbeda dan branding yang berbeda. Nah, kita tahu kalau PT Avian itu lebih lama ya dibanding dengan pendatang baru ini, sehingga mungkin yang lebih sulit itu si pendatang barunya karena belum ada trust dari masyarakat. Nah, kemudian yang kedua itu ada daya tawar pembeli. Nah, konsumen dari industri cat ini tuh adalah biasanya itu adalah rumah tangga dan pengguna industri. Untuk pengguna rumah tangga umumnya dibeli oleh kontraktor yang membeli dengan jumlah besar. Nah, karena mereka itu membeli dengan jumlah besar, harga yang ditawarkan tuh biasanya juga kurang dari harga wajarnya. Sehingga ya itu salah satu apa ya, mungkin ancaman juga, tapi bisa bisa jadi peluang bagi PT Avian yang bisa mencari peluang di berbagai situasi. Nah, seperti tukang dan end user yang ingin mengecat sendiri rumah mereka. Avian ini memiliki brand image yang baik, memproduksi cat dengan kualitas berkualitas dan harga yang mampu bersaing dengan kompetitor. Nah, karena image yang udah baik, jadi mungkin eh, masyarakat tuh lebih memilih cat dari Avian daripada yang lain. Nah, yang ketiga ada daya tawar pemasok. Avian ini memiliki keunggulan produksi yang dipotong oleh kemampuan manufaktur yang terintegrasi secara vertikal dan produksi sebagian bahan baku utama secara internal. Nah, jadi karena ada produksi bahan bakunya itu secara internal, tidak dari luar, tidak diimpor, mereka tuh bikin sendiri si bahan-bahan mereka tuh, membuat mereka tuh bisa memotong cost ataupun pengeluaran-pengeluaran mereka, dan juga terintegrasi di mana struktural dari pembuatan dari produk-produk mereka tuh sudah terstruktur, jadi membuat mereka tuh bisa memangkas biaya-biaya yang tidak perlu. Nah, selanjutnya ada keempat ada ancaman pengganti baru. Nah, mungkin ada ancaman pengganti baru itu bermaksud mungkin ada pengganti dari cat dinding itu sendiri ya, di mana ada pengganti cat seperti wallpaper yang mana digunakan untuk budget yang lebih rendah, membuat penjualan cat bisa terancam bagi PT Avian. Kebanyakan wallpaper juga ini dapat dengan mudah dibersihkan ataupun dicuci, sehingga cocok untuk rumah yang memiliki
binatang peliharaan di rumahnya ataupun ada anak-anak kecil yang suka mencoret-coret di dinding ataupun hal-hal lainnya. Nah, ini tuh salah satu ancaman juga mungkinnya untuk industri cat. Yang kedua itu ada menggunakan keramik atau granit pada bagian-bagian umum yang umumnya itu harusnya dicat, tapi ini tuh pure dari granit aja seperti dinding. Nah, tapi pemasangan granit-granit itu mungkin membutuhkan budget yang lebih mahal, entah itu dari segi pemasangannya dan bahan baku dari segi granitnya. Nah, yang kelima itu ada persaingan kompetitif. Nah, Avian itu merupakan salah satu perusahaan dalam industri cat dengan pangsa pasar yang terbesar gitu. Sedangkan ada banyak kompetitor-kompetitor yang memiliki skala serupa. Jadi 11-12 lah, ada kompetitor yang 11-12 dengan PT Avian ini dalam pangsa pasarnya. Seperti mungkin contohnya ada Nippon Paint dengan produk mereka yang disebut Vinilex, ataupun ada Akzo Nobel dengan produk Dulex, Jotun, Pacific Paint, dan Mowilex. Nah, berdasarkan Top Brand Index, Dulex memimpin dalam kategori cat tembok eksterior, dan cat tembok interior, serta berada di posisi nomor 2 dalam kategori cat kayu dan besi.